Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain ya. Oke, di kesempatan kali ini masih bersama saya Rizky Satrio. Oke, di video kali ini saya akan mereview tetap 18 in, yaitu di tipe 18 P300 ya. Ini adalah speaker 18 inch yang efisien ya untuk wattnya. Oke, dia mempunyai watt 800 watt. Kemudian untuk voice coilnya ini 4 inch. Kemudian juga framenya ringan serta kuat. Kemudian untuk magnetnya menggunakan magnet ferrit. Oke, untuk kertasnya ya lumayan tebal, tapi tidak dilapisi anti air ya, karena harganya juga efisien. Oke, nanti seperti apa respon frekuensinya? Penasaran? Tonton terus. Ya, langsung saja kita akan mengukur tipe di 18 P300 ya. Jadi software yang saya gunakan juga masih sama, kemudian jarak dan mic yang saya gunakan juga masih sama ya. Oke, langsung saja saya akan buka signal generatornya, yaitu pink noise. Oke, kemudian saya akan fade delay. Optimal ya untuk sinyalnya. Kemudian saya akan capture. Oke. Ya. Di kondisi free air di 18 P300 yaitu di warna merah ya. Ya, bila kita lihat di kondisi respon frekuensi dengan free air ya. Jadi kalau kita lihat di bagian min 15 dB nya, yaitu dia mencapai di 27,3 Hz ya. Lumayan rendah untuk watt yang efisien, yaitu 800 watt. Kemudian dia sampai 0 dB nya di frekuensi rendah ada di 131,8 Hz. Oke, kemudian dia langsung memuncak sampai di sekitar area di 418 Hz di 7,24 dB. Oke, kemudian dia roll off di 0 dB nya frekuensi tinggi ada di sekitar 1,79 Hz. Oke, kemudian dia roll off di min 15 nya ada di sekitar area sebentar, ini mesti agak sulit. Nah, ini sekitar 3,28. Jadi ya, speaker ini untuk frekuensi rendahnya sangat cukup lumayan ya. Dia sampai 130,9 Hz sampai min 15 dB nya di di 27,3 Hz ya, sangat lebar ya untuk frekuensi rendahnya di kondisi free air. Oke, itulah frekuensi respon dari 18 P300. Nanti kalau dimasukkan box mesti beda lagi. Nanti seperti apa kalau dimasukkan ke dalam box, kemudian juga dikasih DLMS, dikasih sloop atau perpotongan. Nah, nanti seperti apa? Penasaran? Sekarang kita lihat di spesifikasinya dulu.
Ya, itulah tadi kita sudah mengetahui respon frekuensi di 18P300 dan sudah mengetahui spesifikasinya. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mengukur di dalam box. Nah, sekarang saya akan menggunakan box contoh yaitu tipe Sparta 18S dengan model speakernya yaitu direct ya. Jadi direct, kemudian jarak antara mic dan box itu sekitar 60 cm ya. Oke, langsung saja saya akan menggunakan signal generator sama yaitu pink noise, tapi ini sekarang saya sudah menggunakan DLMS yaitu di tipe DP260 ya. Oke, ini yang pertama kita menggunakan sistem bypass ya, jadi tidak pakai apa-apa, loss gitu aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat bypass, kemudian ini saya juga metriknya dari input R ke output 6. Oke, jadi pertama kita bypass, selanjutnya kita perpotongan menggunakan slope ya. Oke, langsung saja pink noise. Oke, ini saya nolkan dulu, saya atur ya, saya atur ininya, sinyalnya biar seimbang. Kira-kira seperti ini untuk sinyal M dan R nya seimbang. Kemudian saya akan fan delay. Oke, kemudian saya akan capture. Sudah saya capture di kondisi di dalam box tanpa menggunakan perpotongan di DLMS seperti ini ya. Nanti kita ulas di terakhir sesudah kita menggunakan perpotongan di DLMS. Oke, kemudian kita akan ke software dari SPL Audio DP260. Saya menggunakan BW Min 30 ya, di frekuensi 90,5 Hz di low passnya, kemudian di high passnya saya biarkan bypass supaya saya ingin mengetahui yang paling rendah di speaker 18P300 ini seperti apa. Oke, settingan seperti yang di video sebelumnya ya, di tipe-tipe yang saya sudah review. Oke, kemudian saya akan keluarkan lagi sinyal pink noise-nya. Oke, sudah keluar. Seperti biasa, sinyal dari M dan R-nya harus seimbang ya, agar lebih akurat. Oke, sudah seimbang antara M dan R-nya. Kayaknya ini terlalu besar sedikit untuk sinyal mic-nya. Oke, sudah. Kemudian saya akan fan delay lagi. Oke, ini. Kemudian saya akan capture. Oke, selesai sudah. Ya, kita akan review di bagian free air sama masuk ke dalam box tanpa menggunakan DLMS. Oke, bila dilihat
terjadi pergeseran ya. Di sebelumnya di free air di 0 dB nya frekuensi rendah ada di posisi 131,8 Hz. Kemudian ketika masuk box dia geser di 45,9 Hz ya. Jadi rendahnya lebih kerasa. Kemudian di paling puncaknya ini ada di posisi kira-kira di 91,8 Hz di 7,46 dB ya. Oke. Kemudian kita lihat di bagian yang sudah menggunakan DLMS dengan menggunakan perpotongan Butterworth atau BW Min 30. Nah, ini yang warna kuning ya. Terjadi pergeseran lagi yang sebelumnya ada di posisi 45,9 Hz di dalam box tanpa menggunakan DLMS. Kemudian kita menggunakan DLMS dengan perpotongan BW Min 30, dia bergeser lagi di 35,2 Hz ya, di 0 dB nya. Jadi inilah ciri-ciri kalau box kita sudah cocok dengan speakernya, dia akan semakin rendah ya kalau kita smart lagi. Oke. Kemudian ini puncaknya ada di posisi sekitar 70,3 Hz ya, di 11,29 dB. Nah, kemudian di frekuensi 119 ini di 0 dB nya yang sudah perpotongan ada di frekuensi sekitar 119,1 Hz ya, sekitar ini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di posisi perpotongan, kita lihat di 18 PS100. Nah, kemudian kita lihat di yang kemarin kita review yaitu di L18G401 ya. Jadi tergantung kebutuhan dan targetnya teman-teman ya untuk membuat speaker subwoofer. Jadi ya mirip-mirip, cuma yang paling rendah di 18G401. Nah ini ya, di bagian min 6 dB terjadi pergeseran. Tapi kalau puncaknya, nah ini lebih baik di 18 PS100, dia sampai di 12 dB ya, di 70,3 Hz nya. Jadi lebih keras lah dibandingkan yang lainnya. Oke. Ya, cocoknya speaker di 18P300 ini untuk lokasi yang tidak terlalu besar, karena kan wattnya juga 800, jadi lebih efisien, seperti di karaoke, di cafe atau di small venue ya, nggak sebegitu besar. Ya itulah tadi review dari 18P300 ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih jelas dan mendengarkan lebih detail lagi, silakan ke dealer-dealer SPL Audio terdekat. Kemudian bila teman-teman ingin bertanya-tanya soal harga, dealer dan semuanya, silakan curhat di Mas Indra, yaitu di nomornya di bawah ini ya. Jadi tanya-tanya terserah lah, tanya-tanya seputar box atau seputar speaker. Oke. Ya, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan di speaker kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penjelasan saya di 18P300. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya lebih bermanfaat ke pecinta audio dan SPL lover. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.